Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Anak-anak Iblis. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Maria juga merasakannya, ikut tersisa karenanya. Selimut biasa sudah ia tambahkan dengan seumur bulu binatang yang ia ambil dengan setengah mengantuk dari almari. Tetapi, toh terpaan hawa dingin ia terus saja mengganggu. Kantuknya pun perlahan-lahan hilang. Beberapa kali ia menggeliat resah di bawah selimut, kemudian menggigil dan mengeluh. Dan di saat kantuknya melenyap, tiba-tiba Maria menyadari sesuatu. Itu bukanlah hawa dingin yang biasa. Hawa dingin yang dia rasakan bukan menyergap, apalagi menggigit. Hawa dingin itu membelai dan terus membelai. Belayan yang menyentuh bagian-bagian peka pada tubuhnya. Belayan yang biasa dilakukan pada seorang perempuan jika ingin membangkitkan gairah syahwatnya. Seketika, Maria tersadar. Kesadaran itu mendorong jari jemarinya untuk menurunkan selimut yang menutupi kepalanya. Pada saat bersamaan, leher Maria berputar enggan. Lalu sepasang matanya menatap ke arah pintu kamar tidurnya. Pintu itu tertutup rapat. Tetapi dari sanalah hawa dingin yang aneh itu datang. Maria merasa pasti akan hal itu. Sekujur tubuhnya pelan-pelan menegang. Sebelah tangannya bergerak kaku, merayap di permukaan kasur dan meraba ke bawah bantal. Setelah jari jemarinya menyentuh semacam benda tipis dan dingin seperti es, ia menarik tangannya kembali ke posisi semula. Maria sudah tahu kalau sesuatu akan datang pada waktunya, dan dia sudah siap menghadapinya. Namun, toh ketika matanya mengawasi lebih tajam ke arah pintu kamar tidur, Maria sempat menelan ludah dan kemudian menarik nafas dalam-dalam. Tetap saja, ketegangan di sekujur tubuhnya tidak mau hilang. Ia mencoba menarik nafas sekali lagi, sedalam-dalamnya, agar ia lebih tenang dan yakin bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai rencananya. Secepatnya pula, ia berharap. Baru setengah tarikan nafas, Maria sudah berhenti. Diterangi lampu sudut yang bersinar redup. Tampaklah bayang-bayang samar memasuki kamar tidur Maria. Bukan dengan membuka, tetapi langsung menembus dan pintu. Bayangan-bayangan samar itu tidak lebih dulu berhenti, melainkan terus saja bergerak mendekati tempat tidur. Semakin dekat, wujudnya pun semakin jelas dan nyata. Sosok itu toh akhirnya berhenti juga setelah mencapai sisi tempat tidur, sejajar dengan wajah Maria yang rebah diam di bantal. Sosok tubuh seseorang laki-laki muda, tinggi kekar, dengan otot-otot yang menyembul kokoh. Tampak begitu nyata, karena sosok lelaki itu bugil tanpa selai benang pun menutupi tubuhnya. Bahkan kelakiannya tampak begitu tegak, seperkasa tubuh keseluruhannya. Tanpa ia kehendaki, Maria mengerjapkan matanya yang sempat terbelalak. Ketika ia palingkan wajah untuk menghindari panorama menakjubkan itu, ia tahu bahwa wajahnya dironai warna semu merah. Bukan hanya takut, tetapi kini ia setengah malu menatap ke wajah tampan lelaki itu. Wajah itu licin, bersih, lembut, bahkan tampak seperti kekanak-kanakan. Namun sinar matanya jelas sinar mata menatap dari seorang laki dewasa. Senyuman bibirnya matang dan sangat yakin pada dirinya sendiri. Begitu pula desis tajam yang menyentuh kendang telinga Maria, dalam nada perintah yang tidak boleh dibantah. Buka! Alam bawah sadar Maria melakukan penolakan, namun anggota tubuhnya melakukan gerak berlawanan. Melemparkan selimutnya perlahan-lahan, kimono tidurnya kemudian menyusul pergi. Dilemparkan Maria antara sadar dan tidak. Entah ke arah mana. Ia tahu ia tidak mungkin melawan kekuatan gaib dari sorot mata lelaki itu. Jadi ia hanya bisa menurut dengan alam bawah sadar yang terus meronta. Kemudian memberontak lewat kata-kata yang keluar lemah melalui bibir Maria yang setengah terbuka. Gemetar. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan lagi itu padaku. Tetapi laki itu telah membungkuk di atas tubuhnya. Munafik, ia mendesis, disertai senyuman mengejek. Maria masih tetap berusaha.
Jangan, kita tidak boleh. Kau lebih menginginkannya dari aku, bukan? Senyuman laki itu sudah menjurus pada penghinaan. Diam-diam sebelah tangan Maria merayap, perlahan ke bawah bantal. Gerakan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga sepintas selalu tampak seperti gerakan tangan seorang wanita yang ingin memegang lantas mencengkram sesuatu untuk mengurangi debaran jantung karena dorongan syahwat yang mulai menanjak. Jari jemari Maria menyentuh benda berupa logam tipis di bawah bantalnya. Ia meraba sampai menemukan gagang, lalu menggenggamnya dengan hati-hati. Masih ada kesempatan untuk melakukan perlawanan terakhir. Maria harus menunggu sampai laki itu lengah. Lantas, Maria melakukan kekeliruan yang teramat fatal. Ia mestinya tak menunggu. Seharusnya ia mulai sejak awal, ketika lelaki itu menurunkan tubuhnya, tidak setelah laki itu memasuki dirinya. Masuk perlahan dan hati-hati, seperti tidak ingin menyakiti. Lalu kontradiksi itu pun terjadi. Di luar tubuhnya, Maria masih merasakan hawa dingin yang sama. Namun di dalam, uap panas mulai merayap dengan pasti, lalu kemudian membara. Maria kemudian menyerah, bahkan menikmatinya. Kelopak matanya terpejam-pejam, dan barulah kelopak mata Maria membuka nyalang saat ia dengar erangan menyentak di atasnya. Bunyi erangan yang tidak lazim, seperti leher yang tergorok atau tersentak, atau bunyi dengkur orang yang kebanyakan merokok. Maria tidak tahu pasti bunyi mana yang benar, padahal ia sudah mendengar bunyi erangan yang sama sekali beberapa kali sebelumnya. Hanya satu hal yang dapat ia pastikan, pada saat laki itu mencapai puncak birainya, bukan cuma erangan itu saja yang keluar, melainkan juga bulu-bulu halus yang dalam tempo singkat nyaris memenuhi kulit wajah si lelaki yang tadinya lembut licin. Bulu-bulu coklat kehitaman, daun telinganya melebar, menyerupai daun sirih. Jidatnya menyempit, berkerut-kerut. Dan yang terutama, selalu mengejutkan Maria, adalah taring-taring berkerut tajam yang menyembul dari sudut-sudut mulut makhluk yang masih mengangkanginya. Maria sudah berapa kali melihat wajah itu sebelumnya. Mula pertama ia menjerit lengking, lalu pingsan. Kali yang kedua, ia masih menjerit, namun tidak sampai pingsan. Setelah itu, ia tidak menjerit, tidak pingsan, hanya terengah-engah ketakutan. Lantas entah mengapa, malam ini Maria seakan sudah terbiasa. Tidak ada perasaan apa-apa dalam diri Maria, kecuali sisa-sisa kenikmatan birahi yang baru saja terselesaikan dan kemudian berlalu perlahan-lahan. Dan sisa-sisa perasaan nikmat itu telah mengkhianati Maria. Mestinya ia berusaha keras menahannya, sehingga ia dapat berpikir normal, dapat mengumpulkan keberanian, lantas bertindak secepat dan sekuat ia mampu melakukannya. Ketika pikiran itu datang, bunyi erangan tadi sudah menjauh. Sosok tubuh makhluk itu pun sudah tidak lagi di atas tubuh Maria, tetapi sudah bergerak ke arah pintu kamar. Mundur, tertati-tati lelah, namun dengan wajah yang memancarkan kepuasan dan kegembiraan. Dan wajah yang mundur ke arah pintu kamar itu adalah wajah licin bersih, lembut, serta kekanak-kanakan. Sejenak ia berhenti, melempar seulas senyum dan percikan sinar mata yang seakan berkata, "Kita akan menikmatinya lagi, lain kali." Kemudian sosok laki itu berlalu. Seperti datangnya, tidak dengan membuka pintu kamar, melainkan langsung menembusnya. Maria merintih, kemudian mengumpat diri sendiri. Cepat sekali ia sudah melompat turun dari tempat tidur. Bantalnya sudah terlempar jauh-jauh. Dan di telapak tangan kanannya kini tergenggam sebilah pisau dapur yang biasa dipergunakan untuk mengiris dan memotong daging. Dengan ujungnya yang runcing tajam dan mata pisaunya yang licin berkilau. "Terkutuklah kau!" Maria menjerit marah dalam jiwanya. "Tidak ada lain kali itu lagi. Tidak akan pernah." Maria bergerak cepat ke pintu, bertelanjang tubuh, bertelanjang kaki. Sebelum membukanya, lebih dulu ia menarik nafas berulang-ulang, sedalam-dalamnya, berusaha mengontrol kemarahannya, dan mencoba membalikkan ketenangan dirinya. Setelah ia mendapatkannya, Maria perlahan-lahan membuka pintu kamar, hanya sedikit. Cukup untuk mengintip keluar dan melihat sosok tubuh lelaki tinggi kekar dan perkasa itu.
melangkahi santai sepanjang ruang tengah rumah menuju pintu kamar yang lain. Langkah-langkah sosok tanpa busana itu seperti mengambang di permukaan lantai. Kakinya menyentuh meja dan lewat terus tanpa menjatuhkan, bahkan tanpa menggempingkan meja itu sama sekali. Tubuh itu kemudian menembus lalu lenyap di balik pintu kamar di sebelah sana. Saat itulah Maria meninggalkan kamarnya, bersijingkat sepanjang ruang tengah menuju pintu kamar yang sama. Tiba di sana ia berhenti sebentar. Telinganya ditempelkan ke daun pintu, mendengarkan ada bunyi nafas samar-samar, lalu dengkuran halus. Maria tahu pintu kamar tidak terkunci. Ia pun membukanya dengan hati-hati. Tampak terlalu cepat ia bertindak, karena sosok tubuh laki itu tampak baru saja rebah di sebuah tempat tidur. Maria sudah akan mundur ketika ia sadari kelopak mata laki itu sudah tertutup rapat, bahkan sebelum sekujur tubuhnya rebah dengan baik. Sosok itu kemudian mengabur dan semakin mengabur. Dalam beberapa helaan nafas kemudiannya, sosok itu sudah berubah dalam wujud yang lebih kecil. Dan wajahnya tidak lagi kekanak-kanakan. Wajahnya yang tampak rebah di tempat tidur, setengah tertutup oleh selimut. Memanglah wajah seorang bocah 7 tahun. Bocah itu tertidur pulas. Di sebelahnya rebah sebentuk kepala lain, kepala boneka beruang besar. Maria memperhatikan sejenak, kemudian melangkah masuk. Kakinya tanpa sengaja menyentuh rel mainan kereta api yang memenuhi setengah ruangan kamar bocah itu. Terdengar bunyi berisik, namun si bocah tetap pulas dalam tidurnya. Sempat tertegun sesaat. Maria kemudian menguatkan genggaman pada gagang pisau dapur di tangannya. Ia bersijingkat mendekati tempat tidur, lalu perlahan-lahan berlutut, mengawasi wajah bocah di tempat tidur itu. Wajah lembut tanpa dosa. Tetapi Maria tahu, dan sudah berapa kali merasakannya, merasakan dosa-dosa tersembunyi di balik wajah bocah yang tampak polos itu. Dosa-dosa itu akan terus terulang, akan terus menumpuk, sampai tidak tertanggungkan. Terngiang kembali ucapan lembut kebapakan seorang di telinga Maria. Sebaiknya kau mengakhirinya sebelum terlambat. Maria sadar siapa bocah itu, tetapi sekaranglah waktu yang tepat. Pelan-pelan tangannya yang memegang pisau terangkat ke atas. Ujung runcing pisau itu mengarah lurus ke lambung dekat iga si bocah. Hanya satu tusukan cepat dan semuanya akan selesai. Maria menguatkan dirinya. Matanya setengah terpejam dan tiba-tiba timbul keraguannya. Hanya inilah satu-satunya jalan. Benarkah bocah ini yang bersalah? Bukankah ia pernah terkandung dalam birahimku? Dan mulut bocah itu mendadak mengulas senyuman samar, disusul suara mengigau. Mama milik Bobby. Maria terkejut, lebih terkejut lagi, sewaktu mulut boneka beruang di sebelah anak itu terbuka dan berucap lebih jelas. Mama milikku, mama milikku, mama. Suara-suara yang samar terdengar dari arah lain. Maria berpaling, kian kemari mengikuti datangnya setiap suara. Dari mulut boneka anjing bulldog, dari mainan serdadu, dan laci-laci meja belajar yang terbuka kemudian terbanting menutup, terbuka lagi, menutup terbanting lagi, terbuka, dengan suara yang menyerupai jeritan marah. Mama milik Bobby, mama. Mainan kereta api pun bergerak di atas relnya. Lokomotifnya memperdengarkan bukan bunyi peluit melengking, melainkan jeritan marah yang sama. Mama milik Bobby, mama milik Bobby, mama. Bukan juga daun jendela yang terkunci mengepas terbuka, pun daun pintu, bukan langit-langit kamar. Semuanya dengan teriakan yang sama, semuanya dengan kemarahan yang sama. Bahkan lantai pun terguncang. Mula-mula perlahan, lalu kemudian makin keras, berderak-derak seakan mau belah dan runtuh. Maria bangun tersentak, takut dan panik. Semua benda di ruangan itu mengawasinya. Semuanya meneriakinya, mengancamnya. Lokomotif mainan itu bahkan telah keluar dari rel dan kini menyerbu ke arah kaki Maria. Begitu pula serdadu mainan. Yang satu membunyikan tambur dengan bunyi gagap gembita, sementara tersadu-sadu lainnya pada mengumbus bayonet dan mengarahkan moncok senjatanya ke dada dan wajah Maria. Anjing bulldog itu ikut menggeram.
Tak kurang murkanya, ada bunyi lain yang samar menyentuh telinga Maria. Bunyi pisau dapur yang terlepas dari tangannya, jatuh di lantai. Dan pisau itu seperti melompat-lompat dengan ujung runcingnya, mengarah ke kaki Maria. Tak tahan lagi Maria menjerit. Sambil menjerit, ia berlari menyelamatkan diri, menggambur histeris meninggalkan kamar yang sedang dilanda kemarahan itu. Karena tidak melihat jalan lari, kakinya menyenggol pinggiran meja duduk dari bahan jati yang tebal dan berat. Tak payah lagi, tubuh Maria limbung. Ia menjerit sekali lagi, kemudian terhempas di lantai, tanpa sadarkan diri. Malam itu nasib sial melemparkan Zulam ke kantor polisi. Sungguh menyedihkan. Mengingat demikian, banyak keberuntungan yang telah ia peroleh sebelumnya. Beberapa kali lulus dari pintaian maut. Selama penjelajahannya di tengah hutan belantara, ia pun selalu keluar sebagai pemenang setiap kali bermain kucing-kucingan, yang sekali diselang dengan main gertak di kantor-kantor pemerintahan kelas bawah. Lalu di tingkatnya lebih tinggi, menembus birokrasi dengan mengandalkan beberapa surat rekomendasi yang sengaja ia bawa dari Jakarta, di mana koneksinya di kantor gubernur ikut pula. Unjuk gigi, hasilnya sungguh memuaskan. Zulam bukan saja meroleh kepuasan batin tiada terperi. Baru sebagian kecil dari seluruh hasil liputannya ia ketik di kala senggang. Zulam bahkan sudah gempar sendiri. Bagaimana tidak? Bahan-bahan yang ia peroleh begitu lengkap. Setumpuk foto-foto yang berbicara mengenai fakta, beberapa roll film yang siap cetak, rekaman-rekaman pembicaraan yang sudah cukup akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan sejumlah dokumen autentik yang kelak dapat ia pergunakan sebagai tameng yang ampuh jika ada pihak-pihak yang nekat mengajak perang. Semua hasil penolaiannya itu ternyata tidak saja menyangkut skandal reboisasi yang melibatkan selain beberapa pengusaha, juga menyeret jumlah nama tokoh terkemuka. Skandal yang tidak hanya merugikan rakyat dan negara, tetapi juga telah meminta korban 4 nyawa manusia. 3 diantaranya manusia-manusia jujur dan hormat lugu, percaya kebenaran akan melindungi mereka. Manusia satunya lagi memang patut mati sebagai penebus dosa. Ia termasuk anggota komplotan yang terpaksa harus dilenyapkan dari peredaran karena ia tahu terlalu banyak, dan pengetahuannya itu mendorong dirinya untuk mulai bertingkah. Apa yang membuat Zulam selain puas juga gempar sendiri adalah apa yang ia peroleh di luar target semula dibalik semuanya itu, yaitu adanya perkawinan antara keluarga yang lebih bersifat bisnis, bahkan bertendensi politik. Zulam mengantongi beberapa pernyataan di bawah sumpah yang dikuatkan sejumlah bukti otentik bahwa salah seorang pengusaha itu adalah bekas tokoh sebuah partai terlarang. Tokoh itu telah lama menghilang dan pernah dinyatakan sudah mati. Nyatanya, ia masih hidup, dan putra sulungnya bahkan kini menikah dengan putri tersayang seorang tokoh berpengaruh luas di kalangan pemerintahan daerah setempat. Ada petunjuk kuat. Pernikahan itu dari pihak si perempuan bermotifkan bisnis, sedang dari pihak si lelaki bermotifkan meningkatkan karir di bidang politik. Putri si pengusaha diam-diam sudah menanam pengaruh sebagai pengurus teras dalam sebuah organisasi pemuda setempat. Zulam sempat melantunkan piala di Negoro yang bakal direnggutnya tahun ini ketika pagi tadi ia pamit dan meninggalkan rumah koneksinya. Di kantor gubernur itu, ia masih punya waktu sisa sekitar 2 jam lebih untuk check-in di bandara. Maka ia manfaatkan sisa waktu itu berkeliling dengan taksi karteran melihat-lihat kota, dan di sana sini membeli beberapa souvenir kecil untuk kerabat-kerabat dekatnya di Jakarta. Lalu, bencana kecil itu pun terjadi. Ia baru saja keluar dari sebuah toko, manakala seorang wanita tengah bayang berjalan di trotoar tiba-tiba menjerit lengking. "Aduh, tasku, tolong!" Seorang pemuda tampak berlari meninggalkan wanita itu. Arah larinya ke sebuah sepeda motor yang ditunggangi seorang pemuda lain yang berhenti dengan mesin tetap hidup. Pemuda pertama dengan tas rempasan di tangannya harus melewati Zulam untuk sampai ke sepeda motor yang dimaksud. Refleks menggerak-gerakkan kaki kanan Zulam dan membuat pemuda itu terhuyung, limbung. Tas perempuan di tangannya terlepas, jatuh di trotoar. Sayangnya, si pemuda tidak ikut terjatuh. Cepat sekali ia sudah tegak, dan Zulam yang coba mendekati untuk mengiringkusnya.
Tahu-tahu sudah berhadapan dengan sebilah pisau komando. Sulam masih sempat mengelak, namun tak urung lengan bajunya robek. Terdengar teriakan-teriakan di sekeliling. Lalu dalam tempo sekejap, pemuda itu bersama pemuda temannya sudah kabur dengan sepeda motor mereka. Sulam tidak menunggu datangnya ucapan terima kasih atau pernyataan simpati. Waktu check-in sudah mendekat, maka ia langsung saja menyelinap masuk ke dalam taksi dan setengah membentak supir. "Jangan hanya melongo saja, ke bandara cepat." Bencana berikutnya tidak terlalu mendebarkan, tetapi betapa sangat menjengkelkan. Jadwal penerbangannya ditunda. Pesawat satu-satunya yang berangkat hari itu ke Jakarta dijejali tamu-tamu penting di luar negeri. Hanya 2 seorang penumpang murni yang beruntung terangkut. Karena Sulam check-in pada detik-detik terakhir, ia sudah didahului penumpang-penumpang lain yang sama marah dan sama kecewa seperti dirinya. Dan penerbangan hari berikutnya penuh sudah. Dan jadwal untuk Sulam hanya mungkin pada hari ketiga. 2 hari menunggu di kampung orang dengan tas penuh berisi dinamit yang dapat dipastikan akan membuat beberapa orang setempat akan meledak, hancur berkeping-keping. Benar, sumbu dinamit belum dinyalakan Sulam. Belum semuanya ia alihkan ke mesin tik, dan belum tentu dapat segera naik cetak. Karena masih harus melalui diskusi dan perdebatan panjang untuk menutup semua lubang-lubang risiko yang dipastikan bakal muncul. Untuk selama beberapa hari mendatang, orang-orang itu masih tetap aman tentram. Yang tidak aman dan sedikit pun tidak merasa tentram adalah orang yang menyimpan dinamit. Mungkin saja ada yang sudah buka mulut, lalu desu-desu mulai menebar. Bahkan siapa tahu, jejak Sulam sudah mulai dibaui anjing pemburu. Sulam berpikir cepat. Ia tidak membooking penerbangan untuknya di hari ketiga. Bahkan tak lupa ia tinggalkan pesan pada petugas yang mencatat bookingnya, agar jika terjadi lagi perubahan jadwal, supaya Sulam ditelepon ke hotel tempatnya menginap. Lalu ia menyebut nama hotel sampai ke nomor kamar yang ia tempati malam tadi. Dari bandara, ia naik taksi yang lain dan minta diantarkan ke sebuah pasar swalayan terdekat. Turun di depan sebuah pasar swalayan, Sulam tidak segera masuk. Ia tunggu sampai taksi itu berlalu cukup jauh dan kemudian menggapai ke arah sebuah becak bermesin yang kemudian membawanya ke pangkalan sebuah perusahaan bis di antar pulau. Sulam beruntung, ia tiba hanya beberapa menit sebelum bis berangkat. Ada seorang penumpang yang batal berangkat dan Sulam mengambil alih kursi yang mestinya ditempati orang itu. Kursi yang bersebelahan dengan sopir. Sulam mengagumi keterampilan sopir-sopir bis antar kota di sepanjang Pulau Jawa. Ia dengar sopir-sopir bis antar pulau lebih hebat lagi. Siapanya Ana? Ia beruntung dapat membuktikannya hari ini, meski harus mengorbankan sekian ratus ribu rupiah dengan sia-sia karena tidak memanfaatkan tiket pesawat yang masih dikantonginya. Tetapi, astaga, apakah pengorbanan itu perlu? Apakah tindakan berjaga-jaga dan kewaspadaannya tidak terlampau berlebihan? Oh, ia sudah terpengaruh oleh film-film spionase yang selama ini merupakan favorit Sulam. Teringat semua itu, Sulam tertawa sendiri dan baru terjengah sewaktu supir di sebelahnya menoleh, lantas bertanya sopan, "Ada yang lucu, Om?" Enggak, hanya..." Sulam mengangguk. "Teringat seseorang barangkali?" Iya ya." Sulam manggut-manggut, terpojok. Supir bis itu tersenyum. "Pasti orang yang menggelikan ya?" "Menggelikan, benar. Dan tololnya minta ampun." Sulam menyetujui. Berpikir sebentar, Sulam kemudian mulai membual tentang seseorang dari negeri antah berantah. Dan bencana ketiga benar-benar mengerikan. Terjadinya di sekitar daerah Batu Raja. Menjelang tengah malam, Sulam yang sempat terlelap mendadak bangun karena angin kencing. Tersuruk-suruk ia sampai juga ke bagian belakang bis, masuk ke hotel. Ia baru saja menutup pintu toilet ketika bis itu terasa membelok tajam. Mungkin teramat tajam, sehingga tubuh Sulam meliuk keras. Wajahnya pasti membentur kaca belakang bis. Andai saja ia tidak keburu merangkul dan berpegangan kuat-kuat pada tiang menyangga yang tengah kokoh di samping jembatan. Namun, toh punggung Sulam sempat terhempas dengan keras.
menghantam pintu toilet yang terkuak membuka dalam seketika. Ada bunyi berderak yang terdengar begitu hingar-bingar, seperti bunyi logam yang beradu logam, juga kayu-kayu, lantas kaca yang pecah, berderai di sana-sini. Bis berhenti secara tiba-tiba. Persisnya dipaksa berhenti dengan suatu hentakan keras yang mengejutkan. Masih tetap berpegangan ke tiang penyangga, dengan punggung setengah meliuk menahan nyeri. Mana mata sempat berkunang-kunang pula. Telinga Sulam kemudian mendengar suara-suara lainnya. Suara-suara orang menjerit merintih, berteriak-teriak. 2 jam berikutnya, barulah Sulam menyadari sepenuhnya apa yang telah terjadi. Itu pun, setelah ambulans silih berganti datang lalu pergi, dengan membawa 3 orang yang meninggal seketika, dan sekitar 7 orang lainnya yang menderita luka berat. Sulam bersama beberapa orang lainnya yang mengalami luka-luka ringan telah selesai pula dirawat di sebuah posyandu setempat. Ketika ia meninggalkan posyandu, ia melihat jalanan yang tadinya sepi dan gelap gulita diramaikan kerumunan penduduk. Sejumlah polisi dibantu beberapa sukarelawan sibuk mengatur lalu lintas yang macet. Lampu-lampu sorot mobil polisi dibantu lampu-lampu Patromax menerangi bis yang semula ditumpangi Sulam. Bagian depan bis itu ringsek berat. Bagian sebelah sisi kiri nyaris terpapas habis. Bak belakang sebuah truk yang bercium rapat dengan kepala bis boleh dibilang hancur berantakan. Menurut pembicaraan yang ditangkap Sulam di sana-sini, konon truk itu mendadak mogok. Kernetnya baru saja melompat turun untuk memasang rambu-rambu pemberitahuan. Tahu-tahu saja sudah muncul memasuki belokan yang tajam. Di balik belokan mana truk berhenti, si kernet yang malang, kata orang, tubuhnya hancur tak tentu rupa. Jadi bergedel, bisik seorang lirih, entah siapa. Sulam bergidik, ngeri. Ia bergidik lebih hebat lagi sewaktu dengan bantuan cahaya lampu sorot, matanya menangkap bagian depan sebelah dalam kepala bis. Salah satu pecahan besar kayu bak belakang truk masih terhujam di kap depan bis yang berlipat-lipat mengerikan. Ujung runcing kayu itu menerobos ke dalam dan menembus sandaran sebuah kursi, yakni kursi di sebelah supir. Kursi yang beberapa detik sebelum peristiwa naas itu terjadi ditinggalkan oleh Sulam karena desakan mendadak ingin kencing. Seketika, wajah Sulam yang masih pucat kini bertambah pucat. Desakan itu pun datang kembali, desakan untuk kencing. Kesempatan untuk itu diperoleh Sulam setengah jam kemudian di kantor polisi setempat, di sela-sela pemeriksaan darurat oleh para petugas pada para penumpang yang selamat untuk dimintai keterangan atau kesaksiannya sebelum diperiksa. Sulam minta diberi kesempatan pergi ke kamar kecil. Selesai pemeriksaan, Sulam masih memerlukan sekali lagi kembali menyelinap masuk jamban kantor polisi. Baru setelah menemukan tas dan ranselnya di antara tumpukan barang-barang penumpang yang dipindahkan dan disimpan di salah satu ruangan, keterkejutan dan ketegangan Sulam agak mereda. Ranselnya robek, tetapi tasnya masih tak utuh, terkunci. Tak ada tanda-tanda kerusakan akibat benturan bis dan truk. Hasil perjuangan kerasnya selama 1 bulan lebih jelas tidak terganggu. Sulam kemudian rebah di antara ruangan itu, berbantal ransel pakaian dan memeluk erat tas yang seakan menyatu dengan dadanya. Ia terpaksa harus menunggu sampai pagi berikutnya tiba dan ada bis yang lain yang masih mungkin menampung penumpang tambahan. Sementara itu, lebih baik mata dipejamkan, barangkali dengan tidur, barang sejenak. Kelopak mata Sulam terbuka lagi, malas. Terasa ada sesuatu yang mengganggu. Rupanya, salah satu bagian tas sedikit menyembul keras, menekan dadanya. Itu pastilah kamera miliknya. Jika tidak salah ingat, roll film negatif di dalam kamera itu belum terpakai seluruhnya. Di luar sana, ada peristiwa menarik untuk diabadikan, dan Sulam balikkan tas dalam pelukanya. Setiap orang, siapa dan kapanpun juga, suatu ketika perlu beristirahat, dan Sulam begitu lelah. Ia pun masih terkejut. Kelelahan dan kejutan itu perlahan-lahan mengaburkan kesadaran Sulam. Ia tertidur juga. Tidur yang jelas tidak pulas. Karena sesekali Sulam tampak menggeliat, resah. Sesekali matanya setengah terbuka, menerawang terjaga, lantas terpejam lagi
mendengkur sebentar. Lantas tengkuran Sulam berubah jadi erangan gelisah. Barangkali dalam tidur Sulam ada yang usil membisikkan bahwa bencana-bencana yang dialami sepanjang hari dan malam itu belum apa-apa. Itu semua tidak lebih dari permulaan, hanya sebuah overtur belaka. Pembukaan sebuah opera sebelum masuknya opera sesungguhnya, sebuah opera maut, di mana kejadian sebenarnya justru berlangsung di atas punggung, menimpa dari para pelakunya. Dengan Sulam sebagai pemeran utama, entah benar atau tidak, yang pasti dalam tidur Sulam, bayangan orang ompong melintas tanpa kata. Sulam menggapai, kemudian merintih, rintihan resah dan takut. Sekitar pukul 2 dini hari, Dr. Anwar menutupkan pelan pintu kamar tidur di belakangnya. Seketika ia didatangi, serempak oleh 3 sosok tubuh. Sumirah, pelayan bertubuh montok, sehat. Dengan majikannya yang begitu lemah dan bertambah kurus akhir-akhir ini. Dr. Anwar membatin, selagi ia mengawasi wajah Sumirah yang sedang menyembunyikan kegugupan. Sementara wajah Asep, suami Sumirah, tampak jelas memperlihatkan kebingungan. Tetapi sikap supir pribadi yang menangkap pengurus rumah itu masih tetap waspada. Wajah Anwar lebih tertarik pada orang ketiga. Bukan hanya karena wajah itu memperlihatkan intelektualitas tinggi pemiliknya, melainkan terutama karena wajah dengan lekuk mata yang khas itu memancarkan kekhawatiran. Ke arah wajah itulah Dr. Anwar menggumam kata, "Tak ada yang perlu dicemaskan, ia hanya syok." Sumirah mendesakkan sesuatu yang tak jelas. Asep pun menarik nafas lega. Sementara si pemilik mata yang khas tadi tetap saja dengan reaksi yang sama, khawatir. Anwar tersenyum lembut padanya. "Punya waktu untuk ngobrol barang semenit 2, Tarida?" Dengan senang hati, gadis itu menjawab dengan suara mengambang. Tanpa menunggu, ia langsung melangkahkan kakinya ke arah kursi, ke ruang tengah yang luas dan megah dengan perabotannya yang serba mewah. Dr. Anwar bermaksud mengikuti, tetapi keburu teringat sesuatu. Ia mengawasi kedua orang lainnya yang sudah akan beranjak ke koridor yang menuju bagian belakang rumah. "Sebentar." Anwar menahan mereka. Suami istri itu berdiri menunggu. "Kuharap aku hanya salah dengar saja." Dokter itu mendesah lembut. Tadi salah seorang dari kalian meributkan sebilah pisau." "Pencacat daging." Sumirah berujar cepat. Wajahnya memerah karena semangat tinggi. "Bayangkan Tuan Dokter, pisau pencacat daging. Sungguh mengerikan jika sampai terjadi." Asep, suaminya tampak tak senang. Anwar segera menembak. "Apa yang kau perkirakan akan terjadi, Mirah? Nyonya bermaksud bunuh diri." "Bunuh diri? Astaga Tuan Dokter, jika saja Tuan tahu." Delman Asep menghentikan ucapan Sumirah yang semakin bersemangat itu. Tuan Dokter pasti haus. Pergilah ambil minuman, Mirah." Tetapi Sumirah mencoba bertahan. "Kopi atau teh, Tuan Dokter?" Suaminya menyambar, seraya melepas seulas senyum sopan pada tamu mereka. "Teh saja." "Nah Mirah, tunggu apa lagi?" Asep mendeliki istrinya, kecewa dan sakit hati. Sumirah berlalu dari ruangan itu. Baru setelah menghilang di ujung koridor, Asep berpaling lagi ke Anwar, memandang dengan tatap mata segan dan setengah menyesal. Maafkan istri saya, Tuan Dokter," ujarnya dengan suara direndahkan. "Ia begitu keranjingan film horor, sehingga ketika menemukan pisau pemotong daging di kamar tuan muda, ia lantas berpikir yang bukan-bukan." Anwar mengangguk penuh pengertian. "Kau bermaksud mengatakan bukan nyamu yang membawa pisau itu ke kamar Bobby?" Asep memerlukan tempo 2-3 detik untuk berpikir, sebelum kemudian ia menjawab hati-hati. Tuan pasti tahu banyak mengenai tuan muda." "Aku dokter keluarga, bukan?" Anwar mengatakan dengan senyuman manis.
Nah, jadi Tuan tentunya sependapat bahwa Tuan muda suka berlaku nakal. Terkadang Tuan muda malah... Asep berhenti, bimbang. Anwar lantas membantu. Agak liar begitu. Asep tampak lega, namun masih tetap bimbang. Sekali lagi Anwar menolongnya. Pernah selagi aku berkonsultasi dengan ibunya di tempat atau praktek, Bobby diam-diam mengambil gunting bedah. Ia mempergunakannya untuk memotong kuku. Mendengar itu, barulah Asep bisa tersenyum. Bicaranya pun lantas lebih lancar. Begitulah Tuan muda. Jika sifat Badungnya bangkit, apa saja diambil, apa saja dibongkar. Berapa kali ketika saya tengah memperbaiki mesin mobil, saya dibuat kalang kabut. Dan Anwar memotong tak sabar, namun tetap dengan nada lembut. Anak seusia Bobby terkadang memang suka menjengkelkan. Tetapi bagaimana dengan pisau yang tadi diributkan istrimu? Itulah Tuan, menurut saya tentulah Tuan muda yang mengambilnya dari dapur. Pernah istri saya meributkan setubuk sendok dan garpu yang baru 2 hari kemudian kami temukan berserakan di kolong ranjang Tuan muda. Di situ juga ada beberapa buah kaleng bekas Tuan. Tuan muda hilang. Ia mau minta ben. Di lain ketika, Anwar mengerling ke arah lain. Minumanku sudah datang. Sumira memang sudah muncul lagi, menatimbaki dengan cangkir teh di atasnya, lengkap dengan poci-poci kecil yang tentunya berisi gula dan susu. Anwar menyambar cangkir itu dengan cepat. Cukup teh saja Mira, terima kasih. Lalu Anwar meninggalkan suami istri yang mendadak tampak saling tidak menyukai itu. Anwar terus saja berjalan ke kursi yang berhadapan dengan kursi lain, di mana Tarida sudah duduk menunggu. Rasanya kurang pantas jika aku minum sendirian. Rileks sajalah dokter, Tarida menyauti. Ya harus rileks itu aku atau siapa Tarida? Kamu ngatirkan cuaca yang dingin dan mengujam ini ya? Dan di perjalanan menuju ke kamar tidur mereka, suami istri pelayan itu saling tak mau melihat satu sama lain. Konon pula untuk bertegur sapa, Sumira menyimpang sebentar ke dapur, menyimpan baki dan poci-poci yang tidak disentuh oleh tamu mereka tadi. Asep menunggu di luar pintu, tetapi istrinya justru malah pura-pura sibuk di dapur. Tak sabar, Asep masuk ke dapur. Tangan istrinya diringgut. Sumira dipaksa menengadah. Lihat padaku Mira. Sumira ingin memprotes, namun tak jadi, karena ia melihat sinar mengancam di balik sepasang mata suaminya. Bobot tubuh Asep yang jangkung kurus itu barangkali tidak sampai setengah dari bobot tubuh Sumira. Namun sang istri tahu betul siapa suaminya. Belum sampai 2 bulan lewat, 3 orang pemuda berandalan coba-coba mengatuk-kutik pintu mobil majikan mereka yang diparkir di halaman depan. Salah seorang diantaranya bersenjata pisau. Asep memergoki mereka, dan ketika polisian dipanggil penelpon datang ke rumah itu, ketiga pemuda berandalan tadi sudah bergeletakan. Yang satu masih belum siuman dari pingsannya. 2 yang lain terikat tali tambang dengan punggung keduanya saling beradu. Yang seorang kakinya patah, satunya lagi wajahnya babak belur. Suami yang bertambang, tak ada apa-apanya, itu kini mendesis marah dengan wajah marah padam. Kau tahu apa akibatnya jika kau salah omong Mira? Sebelum istrinya sempat membuka mulut, Asep sudah menjawab sendiri. Kau pasti kehilangan pekerjaan. Bukan itu saja, kita juga akan kehilangan seseorang majikan yang selama ini begitu baik pada kita. Tanpa kemurahan hatinya, kita belum tentu punya tempat menetap senyaman yang ada di rumah ini. Kita pun belum tentu dapat menabung. Tetapi Kang, lenganku. Sumira meringis, sakit. Asep tersadar dan buru-buru melepaskan cengkraman jari jemarinya yang menjepit lengan sang istri. Tak ubahnya jepitan batang-batang besi. Sumira mengelus tengah menangis. Mudah-mudahan tidak patah. Dan untuk meyakinkan, ia raba-raba lengannya yang masih sakit. Lengan itu kemudian digerak-gerakan.
Tampaknya tidak ada yang cedera. Syukurlah. Sumira menarik nafas lega. Tetapi Kang, apalagi? Asep masih marah, namun kini lebih terkendali. Pisau itu pasti Nyonya yang... Aku tahu. Dan beberapa malam yang lalu, aku pergoki Nyonya menjatuhkan bantal ke wajah tuan muda yang sedang tidur nyenyak. Asep menghela napas panjang. Sudah, lupakan saja. Lalu, Nyonya, percayakan saja pada dokter. Bukan itu yang kumaksudkan. Ya, aku pun tahu apa maksudmu. Tetapi perlukah kau kuingatkan lagi, Mira? Kita sebaiknya membantu Nyonya, bukan menambah kesulitannya. Kita ini tahu apa sih? Kita hanya orang kecil, orang bodoh. Dokter lebih pintar, lebih tahu mengatasinya. Begitu pula Nontarida. Andai saja Om Sulham masih ada di sini. Sumira berkata mengharap, setengah melamun. Kau merindukan dia, Ini, Akang ini yang enggak saja. Sumira cemberut. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.